Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Salmasal-Sabila. Saya dari kelas T IPS 5C. NIM saya 111801500000060. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam dalam Sejarah. Langsung saja ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama ini pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan. Nah, karena materi saya ini berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Nah, perkembangan pemikiran ekonomi Islam dalam sejarah ya sama aja. Nah, pertama-tama saya akan membahas ilmu pengetahuan merupakan sesuatu ilmu yang dihasilkan oleh para tokoh pemikir pada zaman terdahulu, dan itu merupakan sebuah warisan yang sangat berharga ya, karena ilmu itu dapat bermanfaat dan manfaatnya itu terasa sekali oleh kita, oleh siswa, para mahasiswa, dan bahkan bagi setiap orang ilmu itu sangat bermanfaat. Nah, dan ilmu itu keberadaannya tidak stagnan gitu. Ilmu itu seiring berjalannya waktu terus berkembang. Dari zaman dulu hingga zaman sekarang mungkin sudah berabad-abad ilmu itu berkembang di dunia ini. Nah, dan ilmu itu sifatnya saling melengkapi satu sama lain ya. Dan pada presentasi kali ini saya mengambil materi yang berada dalam buku yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam oleh Syafa'ul Mudawwam pada tahun 2011. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, buku ini membahas bagaimana perkembangan sejarah perekonomian Islam, bagaimana sumber-sumber sejarah ekonomi Islam dalam memberikan pandangannya dan memberikan jalan keluar terhadap persoalan ekonomi. Nah, karena yang saat ini kita berada pada mata kuliah ekonomi Islam, maka saya di sini membahas perkembangan sejarah pada ekonomi Islam. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pembentukan ide-ide teori pengetahuan ya. Nah, di awal kita harus mengetahui bagaimana itu pengetahuan dan bagaimana ilmu, terutama pada sejarahnya, karena saya di sini akan membahas sejarahnya. Nah, sejarah ekonomi Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang berarti Al-Quran firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Sunnah sebagai percontohan praktis. Pengetahuan adalah produk dari pikiran manusia, sedangkan ajaran-ajaran Al-Quran dan kenabian penjelasan ilahiyah dalam bentuk karakter. Para ulama menerima ajaran-ajaran ekonomi Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar dan titik awal. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu titik awal, benar-benar titik awalnya dari pemikiran atau perkembangan ilmu ekonomi Islam itu tentunya berdasarkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Apa yang terdapat dalam Al-Quran, dan lalu ada juga yang terdapat di dalam sunnah-sunnah Nabi ya. Bagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad pun dulu berdagang, tentunya di situ banyak contoh-contoh ilmu dalam berekonomi yang dapat kita contoh atau kita ambil dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, dalam sejarah perkembangannya itu terdapat 3 fase. Fase yang pertama adalah periode pembentukan akan mencakup periode setelah penghentian wahyu sampai era sahabat, yaitu 11 sampai 100 A Hijriah atau 632 sampai 718 setelah Masehi. Nah, fase yang kedua yaitu periode terjemahan ketika ide asing dijabarkan ke dalam bahasa Arab dan cendekiawan muslim mendapatkan kesempatan untuk memperoleh manfaat dan intelektual dari pengalaman praktis karya bangsa lain di abad ke-2 sampai 5 Hijriah atau 8 sampai 11 Masehi. Nah, fase ketiga ada kembalinya terjemahan dan periode Yunani Arab. Ide-ide Islam mencapai Eropa melalui terjemahan dan kontak paling mudah. Ini itu pada abad ke-6 sampai 9 Hijriah atau 12 sampai 15 Masehi. Selanjutnya ada periodisasi perkembangan. Periode pertama ada fase formasi. Jadi pada periode awal Islam yang berinteraksi dengan abad pra-Islam ditandai dengan era jahiliyah. Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan masyarakat Arab pada periode itu tidak perlu mencari sumber-sumber asing, sehingga dipastikan awal pemikiran ekonomi Islam adalah berdasarkan sumber-sumber internal secara orisinal, yaitu wahyu Al-Quran dan penjelasan Nabi Muhammad SAW atau yang disebut sunnah-sunnahnya. Al-Quran sebagian besar memberikan prinsip-prinsip dan penekanan pada penggunaan pikiran dan aplikasi penalaran. Hal ini menyebabkan munculnya suatu rantai kerjasama yang menurunkan aturan untuk memecahkan masalah baru dan membuat logika hukum atau usul fikih dan berlaku untuk berbagai pola sosial. Next. Metodologi umat muslim di awal periode adalah pertama, merujuk Al-Quran dan praktek Rasulullah SAW atau sunnah-sunnahnya, dan diteruskan dengan preseden dari sahabat dan pengikut yang langsung diajari atau dilatih oleh pendahulunya. Pada periode ini tidak ditemukan aturan-aturan dan metode aplikasi lain selain penerapan syariah yang diajarkan oleh Al-Quran dan ajaran Nabi SAW sebagai penjelas. Mazhab-mazhab fikih bermunculan lengkap dengan pengikut serta pendirian lembaga-lembaga pengkaderan oleh masing-masing mereka, dan para pemimpin mazhab diberikan julukan sebagai mujtahid sekaligus imam mazhab seperti Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan sebagainya. Selanjutnya, ada beberapa hal penting terkait persoalan ekonomi dan keuangan yang diajarkan melalui fondasi agama dalam pembentukan syariat Islam, yaitu dalam fase pertama ini. Yang pertama ada persoalan pasar dan perilaku dalam aktivitas pasar. Kedua, permintaan komoditas dan penawaran harga. 3, tingkat kebutuhan bahan pokok, tingkat rumah tangga dan pasar. 4, instrumen pasar dan aturan dalam persaingan perdagangan. 5, kebutuhan ketersediaan uang dari pemerintah. 6, konvensi nilai uang dalam transaksi perdagangan dalam dan luar daerah. 7, pajak bea masuk dan tambah nilai. 8, instrumen transaksi pembayaran dalam jual beli komoditas berjangka. 7,
kebijakan fiskal dan keuangan negara. 9 kebijakan fiskal dan keuangan negara. 10 regulasi sektor industri pertanian. 11 distribusi pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah serta subsidi masyarakat. 12 organisasi bisnis dan perdagangan. 13 zakat, wakaf, waris, properti, kemiskinan, dan distribusi kekayaan. Periode kedua ada fase terjemahan. Pada awal gerakan aktivitas penerjemahan dari karya-karya asing telah diberlakukan standar baku berupa pembatasan dalam penerjemahan atas karya-karya yang telah menampilkan materi dan pemikiran Yunani klasik di dalam bahasa Arab. Melalui mekanisme aktivitas penerjemahan dan diskusi, para sarjana dan para ulama muslim banyak memperoleh tambahan materi dalam memahami sumber-sumber ajaran syariat Islam. Sedikitnya, 3 aliran yang berbeda dapat dengan mudah diidentifikasi. Yang pertama, mereka yang benar-benar menolak semua ide-ide Yunani. Para ahli dalam kelompok ini berpendapat bahwa pengetahuan warisan Islam sudah cukup untuk hidup aman dan nyaman. Sumber-sumber asing hanya membuat membingungkan masyarakat, dan di bawah pengaruh mereka diyakini akan tersesat. Kelompok ini umumnya disebut sebagai tradisionalis atau muhadisun. Wakil dari kelompok ini ada Al-Kinan, Al-Faro, Al-Saraksi, dan lain-lain. Kelompok kedua adalah orang yang mencoba untuk membedakan antara ide-ide yang bermanfaat dan dapat diterima dengan ide-ide yang bertentangan dengan Islam atau iman dan prinsip. Yang ketiga ada kelompok dari ulama-ulama yang sangat dipengaruhi oleh ide-ide dan filsafat Yunani yang terlalu jauh untuk mendukungnya, mengungkapkan dan menyebarkan pikiran-pikiran Yunani. Mereka tidak ragu untuk menafsirkan artikel Islam sedemikian rupa dan cara untuk menampung gagasan-gagasan filosofis yang aneh. Kelompok ini disebut sebagai Muslim filsuf atau hukama. Untuk grup ini diperoleh oleh Ibnu Sina, Ibnu Al-Haytham, Ibnu Tufail, Nasir al-Din, Al-Tusi, dan lain-lain. Nah, di bawah ini beberapa contoh foto tokoh ulama yang saya sebutkan tadi. Ada Imam Al-Ghazali, Ibnu Al-Haytham, Abu Al-Hasan Al-Mawardi, ada Ibnu Sina. Nah, ada fase periode ketiga, fase penerjemahan kembali dan periode transisi. Tahap ketiga dari pemikiran ekonomi Islam menandai terjemahan Islam, terdiri dari ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu Yunani Arab, penambahan ulama muslim dan penafsiran atas filsafat Yunani secara khusus dari Arab ke Latin dan bahasa Eropa lainnya, dan Arab ke Yunani pada akhir abad ke-4 Hijriah di ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Dengan berjalannya waktu, volume penerjemahan kembali bekerja jauh lebih meningkat. Oleh karena itu, periode sebelum Barat Renaissance disebut sebagai usia terjemah. Berikut adalah beberapa nama penerjemah dari Arab ke bahasa Spanyol, ke Latin, atau langsung ke Latin, serta tokoh yang terlibat dalam aktivitas penerjemahan dan publikasi. Ada John dari Saville, ada John dari Savoie, Dominic Angel, Gerard dari Cremonia, bisa dibaca ya, di sini banyak sekali. Nah, sekarang kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan barusan. Sejarah ekonomi Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang berarti Al-Quran sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan Sunnah sebagai percontohan praktis di samping penjelasan.
Di antaranya mengandung sejumlah ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk berbagai kondisi. Ulama menerima ajaran-ajaran ekonomi Islam ajaran ekonomi Islam yang pada Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar dan titik awal. Kemudian mereka menggunakan alasan-alasan mereka sendiri untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berasal dari sumber-sumber dasar Islam untuk memecahkan munculnya masalah atau problematika dalam ruang historis dan perubahan ekonomi. Terima kasih. Apabila ada kurang lebih dan salahnya mohon maaf, dan apabila pengucapan saya tidak jelas mohon dimaafkan karena saya lagi sariawan, jadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.